Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan wa syakiran lillah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahil wa yassir ma ta'assar. Dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku mendengar baginda yang mulia Rasulullah bersabda, man tafa bil baiti wa shalla rak'atain kana kaitki raqabatin. Barang siapa orang tawaf di Baitullah lalu kemudian salat sunat 2 rakaat, maka pahalanya seperti memerdekakan budak. Di dalam riwayat Imam An-Nasai disebutkan, man tafa sab'an fahuwa kaitki raqabatin, dengan redaksi kaitki raqabatin. Dalam riwayat yang lain, wa shalla khalfal maqam, salat di belakang maqam Ibrahim. Lalu kemudian dari sahabat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah, bersabda baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kharajal mar'u yuridu at-tawafa bil bait, ketika seseorang berkehendak mau bertawaf di Baitullah, maka aqbala yahudu fir rahmah, berarti dia memasuki lingkaran rahmat Allah. Fa idza dakhalahu ghamarathu, lalu ketika dia sudah melakukan tawaf itu, maka Allah menurunkan rahmatnya. Allah menganugerahkan rahmatnya kepada orang tersebut, sehingga la yarfa'u qadaman, dia tidak melangkahkan kaki kecuali 1 langkah kakinya oleh Allah dicatat khamsa mi'ah hasanah, mendapatkan 500 pahala. Setiap dia melangkahkan kaki, diampuni hutta anhu khamsumia sayya, 1 langkah diampuni dosanya, 1 langkah diberi pahala, diberi rahmat, 1 langkah diangkat 500 derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia sudah selesai menunaikan umrah, lalu kemudian shalla rak'atain, salat 2 rakaat dubural maqam, di belakangnya makam Ibrahim, kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuh, maka dia bersih dari dosa-dosanya laksana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dan kutibalahu, dicatat baginya, dia memerdekakan 10 budak dari keturunannya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Wastakbalahu malakun, lalu kemudian dia disambut oleh para malaikat di rukun Yamani. Lalu kemudian malaikat mengamini semua doa-doa yang diminta olehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubahi, membangga-banggakan Allah, bittaifina, kepada orang-orang yang bertawaf, dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan oleh Allah malaikatahu, kepada para malaikat-malaikatnya. Jadi Allah memuji orang yang bertawaf, wahai malaikatku, lihatlah hambaku si fulan, dia bertawaf, saksikan aku ridho kepadanya. Hadis riwayat Abu Dzar Abul Faraj di dalam kitab Muthirul Gharam. Dalam sebuah riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas, man tafa bil bait, barang siapa tawaf di Baitullah khamsina marratan, 50 kali, maka kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuh, pahalanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ada sebagian jemaah umroh
jemaah haji yang mengejar keutamaan tawaf 50 kali. Karena itu memang ada dasarnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, dia tidak pulang ke rumahnya kecuali sebelum sampai ke rumahnya habis bersih semua dosa-dosanya, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Inilah yang membuat kita selalu rindu Baitullah. Inilah yang membuat kita tidak pernah bosan bertetangga dengan Ka'bah Baitullah. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.